Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita fokusnya ke satu bab aja nih. Bab 7 dari The Art of Impossible. Judulnya menarik banget, bahan dasar kemustahilan. Sumber kita ya bab ini. Nah, misi kita kali ini gimana ya? Kita mau coba pahami kenapa sih belajar itu jadi langkah krusial banget setelah kita punya motivasi, terus juga kita lihat tantangan uniknya. Oke, siap ya? Mari kita kupas. Iya, siap. Betul sekali. Jadi bab ini tuh ngasih gambaran gini, motivasi itu tiket masuknya, ibaratnya Anda udah di depan pintu. Tapi buat terus main, buat terus maju di permainan tak terbatas performa puncak, pembelajarannya ini yang jadi bensinnya. Oke. Jadi bukan cuma semangat doang ya? Bukan, mau itu kemustahilan yang gede banget yang belum pernah ada orang lakuin, atau sekedar kemustahilan personal buat Anda, misalnya lari maraton pertama kali. Iya. Dua-duanya sama, butuh keahlian, harus ada skill nyata yang dibangun lewat belajar, nggak bisa cuma modal, ayo bisa. Nah, ini dia. Jadi ada pergeseran ya, dari yang tadinya cuma pengen banget, jadi harus beneran bisa. Bab ini negasin banget, kalau mau bikin yang mustahil jadi mungkin, Anda itu harus jadi ahli, bukan cuma ikut-ikutan. Tepat. Terus, ada konsep menarik nih dari psikolog Gary Klein. Soal apa sih bedanya ahli sama pemula? Kayaknya bukan cuma soal tahu lebih banyak aja kan? Betul. Klein itu ngelihatnya lebih dalam. Bukan cuma berapa banyak info yang Anda punya, tapi kualitas pemahamannya. Dia identifikasi ada beberapa jenis pengetahuan yang kayaknya cuma ahli yang nggak kelihatan sama orang biasa. Oh ya? Contohnya gimana tuh? Misalnya ya, kemampuan buat lihat pola. Orang awam mungkin lihat data acak, tapi ahli bisa lihat koneksinya. Kayak dokter lihat gejala gitu. Atau kemampuan ngenalin anomali. Sesuatu yang aneh, yang nggak pas, yang menyimpang dari biasanya. Pemula mungkin abai aja. Wah, menarik. Jadi kayak punya feeling gitu ya di bidangnya. Kayak mekanik yang dengar suara mesin aneh sedikit aja langsung tahu ada masalah. Bisa dibilang gitu. Itu intuisi yang dibangun dari pengalaman, dari belajar. Klein juga sebut soal paham gambaran besar. Gimana semua bagian nyambung. Sama satu lagi, lihat perbedaan halus. Detil kecil yang ternyata penting banget, tapi buat pemula ya kelihatannya sama aja. Oke. Dan ini semua bukan sulap ya. Ini hasil nyata dari belajar yang intensif. Jam terbang tinggi. Bukti kalau belajar itu beneran ngubah cara kita mikir dan lihat sesuatu. Nah itu dia poinnya. Momen aha. Pas kita sadar, oh ternyata ada level pemahaman lain ya di bawah permukaan. Ini makin nunjukin kenapa belajar terus itu wajib hukumnya kalau mau capai hal besar. Tapi, nah ini tapinya. Bab ini juga ngomongin tantangannya kan? Sesuatu yang mendasar. Betul sekali. Dan disinilah dilema intinya menurut bab 7. Sebagian besar dari proses belajar itu sendiri, gimana ya idealnya? Skill yang tak terlihat. Tak terlihat? Maksudnya? Jadi mekanisme utamanya proses di dalam otaknya gitu, kayak pengenalan pola otomatis yang tadi kita bahas. Iya. Terus ada konsolidasi memori, waktu otak nyimpen ingatan pas kita tidur. Atau pas jaringan syaraf baru terbentuk, koneksi fisik di otak yang nyimpen skill kita. Oke. Semua itu terjadinya di luar kesadaran kita, di balik layar gitu. Kita nggak secara sadar ngatur proses itu. Tuh, ini bagian yang bikin penasaran banget nih. Kalau proses intinya nggak kelihatan, nggak bisa kita amati langsung. Terus gimana caranya kita bisa, secara sengaja gitu, ngembangin kemampuan belajar kita? Nah, Kayak mau benerin mesin, tapi nggak bisa lihat dalamnya nih gimana coba? pertanyaan bagus banget. Dan itu pertanyaan kunci yang diangkat bab ini. Relevan banget buat Anda pikirkan. Gimana caranya Anda bisa ningkatin sesuatu yang cara kerjanya aja fundamentalnya di luar jangkauan kesadaran langsung Anda. Iya juga ya. Memahami tantangan tak terlihat ini penting banget. Ini jadi fondasi sebelum kita nanti bahas strategi belajarnya di bab-bab selanjutnya. Jadi langkah pertamanya ya mengakui keterbatasan pandangan kita ini. Oke, jadi kesimpulan sementara nih buat Anda dari bab 7 ini, begitu api motivasi udah nyala, udah ada di garis start, fokus berikutnya geser ke pembelajaran mendalam. Betul. Ini bukan cuma pelengkap, tapi jembatan. Jembatan penting banget antara keinginan besar Anda sama kemampuan nyata buat bikin kemustahilan versi Anda jadi kenyataan. Dan penting juga buat sadar, jadi ahli itu perlu.
Dan prosesnya itu unik tantangannya, karena sifatnya yang banyak nggak kelihatan itu. Iya. Dan mungkin sebagai penutup ya, kita bisa tinggalkan Anda dengan satu pemikiran nih buat direnungkan lagi. Kalau inti proses belajar mekanisme otak yang bangun keahlian itu sebagian besar jalan di luar kesadaran kita. Dan kita sering nggak sadar seberapa kuat si mesin belajar bawah sadar ini sebenarnya bekerja buat kita. Kira-kira seberapa besar lagi ya potensi terpendam yang sebenarnya Anda miliki, yang belum terakses untuk terus tumbuh, berkembang, dan ngelewatin batas-batas yang mungkin Anda pikir ada sekarang?